Halo guys, bersama channel Catatan Matematika. Hari ini kita coba belajar tentang konsep eksponen karena ini banyak keluar di UTBK kemarin. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama itu definisinya. Nah, ada nanti dibilang A pangkat N, boleh ditulis seperti ini, A pangkat N. Maka A itu adalah bilangan pokok, nama lainnya adalah basis, dan N adalah bilangan pangkatnya. Jadi A pangkat N itu, ini A kali A kali A kali A, itu sebanyak N kali guys, gitu ya. A dikalikan sebanyak N. Contoh misalkan 2 pangkat 5, berarti 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Itu contoh sederhananya. Nah, sekarang hubungannya dengan kurva fungsi eksponen. Nanti ini ada sumbu X, sumbu Y. Terus kalaulah A pangkat X untuk A besar 1, contoh A-nya 3. Kalau di sini X-nya 1, berarti 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 9, dan seterusnya semakin besar. 3 pangkat 0 adalah 1. Nah, ini dia 1 nih guys. Terus 3 pangkat min 1 sepertiga, 3 pangkat min 2 sepersembilan. Inilah kurva kalau A pangkat X dan A-nya lebih besar dari 1. Ini kalau A-nya di antara 0 sampai 1. Kesimpulannya, kurva selalu berpotongan di sumbu Y di titik 0,1. Itu yang pertama. Yang kedua, kurva selalu di atas sumbu X. Jadi nilai-nilainya selalu positif. Jadi Y-nya itu yang didapat nanti selalu positif. Itu maksudnya selalu di atas sumbu X. Terus, kurva mempunyai asimtot datar pada garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Jadi, kalau ini diteruskan kurvanya, dia tidak akan memotong sumbu X. Jadi, kurva mempunyai asimtot datar garis Y sama dengan 0. Jadi guys, 3 pangkat berapapun itu nggak bisa jadi 0. Nah, jadi X nya mau kita ganti 5 kah, 10 kah gitu ya, dia nggak bisa jadi 0. Atau 3 pangkat min 5, 3 pangkat min 10, dia tidak bisa jadi 0. Jadi dia tidak akan memotong sumbu X. Jadi asimtot datarnya garis Y sama dengan 0. Kita sekarang ke sifat-sifat pangkat guys. Ini ada 9 sifat-sifat untuk perpangkatan. Kita langsung ke nomor 1. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya berapapun dipangkatin 0 jawabnya 1. 3 pangkat 0 min 3 pangkat 0 itu jawabnya 1. Kecuali 0 pangkat 0 ya. 0 pangkat 0 itu tak tentu. Kita ke sifat nomor 2. A pangkat M kali A pangkat N. Jadi pangkatnya kita tambahin. Contohnya begini. Jadi 2 tambah 6, pangkatnya ditambahin dia. Sifat yang nomor 3, di sini pangkatnya boleh naik nih, tapi dikali min. Ini naik dikali min. Sama juga dengan sifat nomor 4 dan nomor 5. Jadi kesimpulannya pangkat itu bisa naik atau turun, tapi harus dikali negatif. Untuk yang nomor 6, jika ada 2 kali 3 pangkat 4, jadi masing-masing dapat pangkat 4. 2 pangkat 4, 3 juga dapat pangkat 4. Itu penjelasan yang nomor 6. Yang nomor 7, kalau pangkat dipangkatin lagi, dia jadi dikaliin pangkatnya. Jadi 3 kali 4 nih, 12. 2 pangkat 12.
Yang nomor 8 ini akar pangkat N. Nah, jadi dia akar pangkat N itu jadi pembagi guys. Jadi M per N. Di sini akar pangkat 2 jadi 10 per 2. Jadi A pangkat 5 artinya. Untuk yang nomor 9, jadi di sini kalau ada A pangkat N per B pangkat N, sama-sama punya pangkat N dia, pangkatnya boleh ditulis di luar tuh. Atau ini kita balik pembilang sama penyebut, jadi pangkatnya jadi min N. Contoh untuk yang nomor 9, jadi di sini sama-sama punya pangkat 5 nih. Nah, pangkatnya boleh kita buat di luar, jadi 3 per 2 pangkat 5. Nah, ini 3 pangkat 5 kan boleh jadi negatif kalau ke bawah. Ini jadi negatif kalau ke atas. Ini sudah sama-sama punya pangkat min 5 nih. Nah, berarti pangkatnya boleh kita tulis di luar juga, jadi 2 per 3 pangkat min 5. Itu 9 sifat perpangkatan yang harus kita pahami guys, untuk memudahkan kita menjawab soal-soal eksponen. Oke guys, kita ke persamaan eksponen. Jadi ada persamaan yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi bilangannya basisnya sama-sama A, yang berbeda itu pangkatnya. Nah, penyelesaiannya nanti samakan aja fx sama gx. Contoh aja langsung. Jadi ada 64 akar 1 per 4 pangkat x sama dengan 1 per 8 pangkat x. Jadi 64 itu bisa kita ganti 2 pangkat 6, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Terus di sini pangkat dipangkatin jadi kali guys, jadi 2 pangkat 2x. Nah, ini kan 2 pangkat 3x jadinya. 2 pangkat 3x naik jadi 2 pangkat min 3x. Di sini ada akar, akar itu kan artinya pangkat setengah. Jadi sifat nomor 9, masing-masing pembilang dapat pangkat, penyebut juga dapat pangkat. Jadi 1 pangkat setengah, 2 pangkat 2x juga dapat pangkat setengah. Terus 2 pangkat 6-nya tetap. Ini kan jadi 1, nggak usah kita anggap. Ini kan 2 pangkat x, kalau naik jadi 2 pangkat min x. Terus di sini kali guys, 2 pangkat 6 kali 2 pangkat min x. Jadi itu pangkatnya ditambahin kan? 6 tambah min x, jadi 6 min x. Sama dengan 2 pangkat 3x. Nah, duanya ini dicoret guys, karena sudah sama. Jadi tinggal 6 min x sama dengan min 3x. Ketemulah x sama dengan min 3. Jadi ketika kita masukkan di sini min 3 masuk min 3, nilainya akan sama. Itu maksud persamaan yang pertama. Kita ke persamaan yang kedua. Di sini A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi basisnya di sini sekarang berbeda. Ini A, di sini B. Nah, penyelesaiannya guys, buat saja pangkatnya sama dengan 0. Itulah jawabannya. Langsung contoh saja biar mengerti. 1 per 3 pangkat 12 min 4x sama dengan 16 pangkat x min 3. Nah, di sini pangkatnya belum sama fx guys. Ini belum sama-sama fx nih. Kita aljabarkan dulu supaya sama pangkatnya sama-sama fx. Jadi ini kan pangkatnya bisa jadi negatif kalau naik. Kita naikkan jadi 4x min 12. 16 itu kita ganti 2 pangkat 4 dipangkatin x min 3. Berarti ini nanti dikaliin dong 4x min 12. Gitu ya.
Nah, kalau sudah begini sudah sama guys ke persamaan yang dimaksud. Jadi pangkatnya sudah sama-sama fx nih. Penyelesaiannya tadi kan fx sama dengan 0. Berarti kita buat 4x min 12 sama dengan 0. 4x sama dengan 12, ketemu x sama dengan 3. Ngerti ya guys ini? Artinya kan kalau x diganti 3, ini ganti 3. Jadi 16 pangkat 0 kan 1 ya. Nah, di sini kan kalau kita ganti 3 pangkat 0. Jadi 1/1 sama dengan 1. Itu persamaan eksponen yang kedua. Oke, kita ke bentuk persamaan yang ketiga. Jadi nanti kalau ketemu soal kita harus menyesuaikan soal itu sesuainya dengan persamaan yang keberapa gitu ya. Bentuknya begini guys, a pangkat fx sama dengan b pangkat gx. Maka penyelesaiannya adalah dikasih logaritma tuh kanan kiri. Logaritma kanan kiri kita kasih. Nanti penyelesaiannya bisa bentuknya begini. Biar lebih paham kita langsung saja ke soal. Jadi ada 2 pangkat 1 min x sama dengan 3 pangkat x min 1. Iya, tadi kan penyelesaiannya kasih logaritma kanan kiri tuh. Ini kita kasih logaritma. Sudah. Terus ada sifat logaritma begini guys. Logaritma a pangkat n, pangkatnya bisa pindah jadi pengali. Jadi n kali logaritma a. Jadi di sini pangkatnya ini kan 1 min x ke depan, x min 1 ke depan juga dia, jadi pengali. Ini dia. Terus masing-masing kita kaliin ke dalam nih log 2-nya. Log 2 kali 1, log 2 kali min x sama ini. Log 3 kali x, log 3 kali min 1. Itu dia, sudah kita kaliin ke dalam. Terus dari sini yang sama-sama ada x-nya kita kumpulin, yang nggak ada x-nya kita kumpulin juga. Berarti ini akan pindah ke kanan, ini pindah ke kiri. Maka jadilah dia nanti begini guys. Ada sifat logaritma juga, kalau dia tambah itu artinya kali di logaritma. Maka ini bisa kita buat jadi jadi logaritma 2 kali 3. Nah, dari sini sama-sama punya x, kita keluarin x-nya. Jadi kan log 3 tambah log 2. Kalau kita masukin lagi kan x kali log 3 tambah x kali log 2 kan balik lagi kayak di atas. Gitu ya. Jadi di sini tambahnya kita buat kali lagi. Kita buat kali lagi. Jadi log 6 di sini juga ada log 6, bisa kita coret, sisanya 1. Jadi dapat x sama dengan 1. Itu bentuk persamaan yang ketiga. Persamaan yang keempat ini banyak ragamnya. Ini g pangkat fx, terus h pangkat fx. Maka penyelesaiannya pasti lebih panjang ini. Nanti ada 2 penyelesaiannya. Yang pertama kita lakukan fx sama dengan 0. Syaratnya gx atau hx tidak boleh 0. Jadi kalau pangkatnya 0, di bawah nggak boleh 0. Karena 0 pangkat 0 tak terdefinisi dia. Tak tentu. Ya, itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita buat h sama dengan g. Syaratnya tidak boleh juga 0 pangkat 0. Kita ke soal saja biar paham. Di sini ada x plus 2 pangkat x kuadrat min x min 6 sama dengan x pangkat 2x kuadrat min 2x min 12. Lebih kompleks dia. Maka kita ikutin saja aturannya guys.
fx sama dengan 0, berarti kita buat pangkatnya sama dengan 0. Sudah bisa belum? Belum bisa dong, karena bentuknya belum sama dengan ini. Bisa nggak kita samain? Bisa. Jadi kita keluarkan nih pangkat 2-nya dari sini, bagi 2 semua, keluarin 2, masukin ke x-nya. Jadi kan bisa kita tulis begini nih, x kuadrat pangkat x kuadrat min x min 6. Kalau kita kaliin kan, pangkat dikaliin kan, jadi 2x kuadrat min 2x min 12. Nah ini sudah sama guys bentuknya dengan persamaan yang dimaksud ini. Baru kita bisa masuk penyelesaian. Kita langsung ke fx sama dengan 0, berarti pangkatnya sama dengan 0 kita buat. Ini dia, x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Biasa kita faktorkan. X min 3x plus 2 sama dengan 0. Dapatlah x sama dengan 3, x sama dengan min 2. Nah ini harus kita uji untuk syaratnya guys. Gx nya tidak boleh 0, hx nya juga tidak boleh. Coba kita masukkan 3 ke masing-masing, maka G3 berarti di sini masuk 3 kan 5, nggak apa-apa berarti. Terus H3 masuk 3 ke sini kan 9, nggak apa-apa berarti. Jadi untuk 3 merupakan penyelesaian. Sekarang kita coba min 2. Sama, kita masukkan ke masing-masing, ke G dan ke H. Masuk min 2 ternyata 0. Jadi dia min 2 ini tidak penyelesaian. Gitu ya. Jadi dari sini penyelesaiannya hanya 3 saja. Sekarang kita ke penyelesaian yang kedua. Ax dan Gx itu disamain. Kita langsung samakan. Di sini x plus 2 sama dengan x kuadrat nih. X kuadrat sama x plus 2 nya disamain. Terus kita pindahkan ke ruas kanan semua. Ini dia. Kita faktorin. Dapatlah sama dengan 2 dan sama dengan min 1. Jadi kita uji lagi guys, dia tidak boleh 0 tuh. Coba kita masukkan 2. Kita masukkan 2, jadi di sini kan 4 ya. Masukkan 2, jadi min 4 kesimpulannya. Berarti boleh. Jadi 2 merupakan jawaban. Kita coba untuk min 1. Kita coba min 1 masuk. Jadi min 1 masuk min 1. Masuk min 1 jadi plus 1. Min 6 jadi min 1 pangkat min 4. Boleh juga. Jadi jawabannya adalah 2 min 1 sama 3. Jadi ada 3 nilai X yang membuat persamaan ini sama. Itu yang keempat.